Halo semuanya, jadi kali ini kita akan balik ke Bursa IDX untuk ngebahas saham Bank Negara Indonesia atau BBNI yang baru aja ngerilis laporan keuangan tahun 2021. Nah, jadi gimana nih kinerja BBNI tahun 2021 dan berapa sih harga wajarnya saham BBNI? Nah, itu semua akan kita bahas di video ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian dapat update terbaru dari Todopedia dan supaya bisa bantu channel ini buat bertumbuh. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Pertama kita lihat dulu asetnya BBNI. Total aset BBNI naik 14% year on year jadi 964 triliun rupiah. Asetnya ini diantaranya terdiri dari loan atau kredit yang naik 5% year on year ke 582 triliun dan third party funds atau dana pihak ketiga atau dana nasabah yang naik 15% secara year on year ke 729 triliun. Nah, dana nasabah ini terdiri dari dana murah atau CASA yang naik 17% secara year on year dan dana time deposit atau deposito yang naik 12% secara year on year. Sekarang kita ke income statement. Net interest income atau pendapatan bunga bersih naik 12% secara year on year ke 38 triliun rupiah. Terus untuk operating income atau laba operasi naik 13% ke 55 triliun. PPOP atau Pre-Provisioning Operating Profit-nya juga tumbuh dengan pertumbuhan yang oke, 14% secara year on year ke 31 triliun. Selain laba operasi yang tumbuh, provisioning atau pencadangannya BBNI ini juga menurun ya, yang ngebuat laba bersihnya ini bisa naik sampai 232% secara year on year dari cuma 3 triliun jadi 10,8 triliun. Oke, next kita lihat rasio perbankannya. Pertama untuk CASA atau current account saving account. Nah, CASA buat gue yang bagus itu minimal 60% dan BBNI ada di 69,4%. So, gue kasih check mark. Cost of fund juga turun jauh ya, jadi gue kasih check mark lagi. Untuk NIM atau net interest margin itu buat gue minimal 4% untuk dikatakan bagus. Nah, untuk BBNI ini ada di 4,7%. Cukup bagus ya, jadi gue kasih check mark lagi. Nah, ROE atau Return on Equity, ini gue mau minimal 12%. Nah, sayangnya BBNI ada di 10,4%. Jadi ini X yang pertama untuk BBNI. CIR atau Cost to Income Ratio, BBNI ada di 43%. Nah, rasio ini makin kecil makin bagus ya. Dan BBNI ini terbukti bisa nurunin Cost to Income Ratio meskipun turunnya tipis. Oke, gue kasih check mark lagi. Non-performing loan, nah ini persentase kredit macet. Ya, gue mau maksimal 5%. Makin kecil itu makin bagus. Nah, untuk NPL atau non-performing loan, ini BBNI ada di 3,7%. Jadi check mark lagi. Terus untuk LDR atau rasio likuiditas, ya singkatan dari loan to deposit ratio, gue mau LDR ini antara 60-90% idealnya. Nah, BBNI itu ada di 79%. So, check mark lagi. Dan yang terakhir adalah CAR atau rasio kesiapan modal. Gue mau ini minimal 15% dan BBNI ada di 19%. Jadi gue kasih check mark lagi. Nah, jadi dari rasio perbankan ini total ada 7 check mark dan 1 X. Nah, sekarang kita akan bedah kreditnya BBNI. Jadi hampir setengahnya dari kredit BBNI ini disalurin ke segmen korporasi. Terus 17% ke usaha menengah, 17% ke consumer, 16,4% ke usaha kecil, dan 0,2% ke anak usaha. FYI, bicara soal kredit, selama pandemi COVID, BBNI ini banyak banget melakukan restrukturisasi kredit. Nah, jadi restrukturisasi itu semacam keringanan yang diberikan bank ke perusahaan yang minjem duit. Nah, Bank BNI ini ada restrukturisasi kredit untuk Garuda Indonesia sama Waskita Karya. Dimana ya seperti yang kita tahu sendiri ya, dua perusahaan ini tuh sekarang utangnya lagi bengkak, tapi pendapatannya tuh nggak seberapa karena masih kena efek negatif dari pandemi COVID-19. Bahkan untuk Waskita ya, kredit yang direstrukturisasi dari BBNI ini sampai setengah dari total semua kreditnya Waskita yang direstrukturisasi. Nah, ini tuh jadi alasan kenapa BBNI ini biaya pencadangannya besar banget di tahun 2020 yang ngebuat labanya itu turun drastis. Jadi mereka ini mau antisipasi kalau ada korporasi yang ngambil kredit dari BNI
yang kemudian akan kena efek negatif dari COVID dan nggak mampu ngelunasin kredit. Nah, sekarang kita akan hitung berapa harga wajarnya saham BBNI. Di harga sekarang, apakah BBNI ini layak untuk buy atau sebaiknya kita wait and see dulu? Jadi kita akan hitung harga wajarnya BBNI dengan metode discounted dividend model. Metode ini akan hitung berapa dividen-dividen yang akan kita dapat di masa depan serta perkiraan harga saham BBNI di 10 tahun ke depan ketika nanti di tahun ke-10 itu kita mau jual sahamnya. Nah, dividen-dividen dari tiap tahun sama harga saham di masa depan ini kemudian akan kita tarik mundur ke masa sekarang dengan return investasi yang kita harapin dari saham BBNI supaya bisa dapat perkiraan harga wajarnya. Nah, data yang kita butuh itu yang pertama ada earnings per share atau EPS, terus ada dividend payout ratio, terus ada terminal PE. Nah, terminal PE itu berapa PE-nya BBNI di tahun ke-10 yang nantinya akan dipakai untuk hitung berapa kira-kira harga saham BBNI di tahun ke-10. Dan yang terakhir adalah berapa return investasi yang kita mau dari saham BBNI. Terus juga kita perlu tahu perkiraan pertumbuhan EPS untuk BBNI untuk proyeksi berapa EPS dan dividen yang akan kita dapat di masa depan. Nah, kita akan pakai 3 asumsi, best case, average case, dan worst case. Untuk best case, kita asumsi EPS-nya BBNI tumbuh 12% per tahun, untuk average case 10% per tahun, dan worst case-nya cuma tumbuh 8% per tahun. Oke, dari sini kita bisa hitung berapa harga wajarnya. Caranya, step pertama kita proyeksiin earnings per share BBNI untuk 10 tahun ke depan. Kita mulai dari best case ya. Jadi growth EPS-nya itu 12% per tahun. Setelah kita proyeksiin EPS-nya sampai ke tahun ke-10, step kedua kita hitung terminal value. Jadi ini perkiraan harga BBNI di tahun ke-10. Nah, caranya itu tinggal kita kali EPS tahun ke-10 dengan terminal PE kita 12 kali. Step ketiga, kita hitung berapa dividen BBNI tiap tahunnya. Caranya itu tinggal kita kali EPS masing-masing tahun dengan dividen payout rasionya 25%. Terus setelah itu dividen dari tiap tahun kita tarik mundur ke masa sekarang dengan ROI atau return on investment kita 12%. Ini kita sebut dengan discounted dividend. Cara hitungnya itu dividen dibagi dengan 1 plus return on investment dipangkatin tahunnya. Jadi kalau misalnya tahun ke-5 berarti pangkatnya 5, tahun ke-3 pangkatnya 3 dan seterusnya. Nah, setelah dapat nilai discounted dividend, terminal value juga kita tarik mundur ke masa kini. Caranya, terminal value itu kita bagi dengan 1 plus ROI pangkatin dengan 10. Nah, 10 ini karena terminal value ini kan harga wajarnya BBNI di tahun yang ke-10. Nah, dari sini kita totalin semua discounted dividend plus terminal value yang udah kita tarik mundur. Kita totalin semuanya, ya udah deh kita dapat harga wajarnya BBNI untuk skenario best case itu ada di 8.600. Nah, hal yang sama kita lakukan juga untuk average case. EPS kita proyeksiin 10% per tahun, hitung terminal value, hitung dividennya, hitung discounted dividend, dan terminal value-nya juga kita tarik mundur. Terus kita totalin semuanya dan dapat harga wajarnya di 7.300. Untuk worst case juga sama ya, hanya aja growth-nya cuma 8%. Nah, untuk worst case ini kita dapat hasilnya itu harga wajarnya di 6.200. Nah, jadi apakah BBNI ini overvalue atau undervalue? Ini semua balik lagi ke kalian. Kalian percayanya itu growth EPS-nya BBNI itu ke depannya berapa? Kalau kalian percaya pertumbuhannya bisa rata-rata 12% per tahun sampai 10 tahun ke depan, berarti harga BBNI sekarang masih undervalue karena harga wajarnya itu di 8.600. Tapi kalau kalian percaya growth EPS-nya cuma 8 sampai 10%, berarti di harga sekarang 7.500 itu di saham BBNI udah termasuk overvalue. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah saham BBNI di harga sekarang ini cocok untuk long term investing? Atau sebaiknya saham BBNI ini kita pakai untuk trading-trading jangka pendek aja? Nah, kalian boleh banget share opini kalian tentang saham BBNI di kolom komentar, supaya bisa jadi insight buat gua dan viewers-viewers lain. Oke, itu dia pembahasan tentang saham BBNI. Sebelum gue tutup, seperti biasa, gue mau disclaimer kalau video ini cuma opini gue pribadi dan sama sekali bukan ajakan atau perintah untuk jual beli saham, terutama saham BBNI. Keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab sedikit pun atas apapun bentuk kerugian yang kalian alami. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date dan supaya ngebantu channel ini untuk terus bertumbuh. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!